Selamat sore semua, sore Kapam. Kapam udah sehat? Sudah. Dia udah sehat. Kali aja udah, Kak. Ini kayaknya Kalia lagi makan, tadi baru selesai live juga. Kak, kita sambil mulai aja kali ya, sambil nunggu teman-teman. Udah ada Eca Ya. Sarah. Kita berarti lanjut dari yang kemarin ya, Kak ya? Eca sama Naura kemarin udah nyoba-nyoba lagi, kah? Belum, Kak. Belum. Oh, Eca kemarin tapi udah share kan ya di grup ya? Udah. Ada yang kesulitan nggak, Eca? Aku mau... Di pelajaran ini kita... Enggak, Kak. Mana ya, Eca kemarin nyobanya? Aman. Aman. Oke. Kita kelas berapa? Eca kelas berapa ditanya Kapam? Kelas 5, Kak. Oh, lancar ya. Iya. Kita tunggu 2 menit lagi terus kita mulai ya. Oke, Kak. Bene Oke, kemarin ada kesulitan nggak? Enggak, Aman. aman. Naura sama Putri Vania ada kesulitan kah dari yang kemarin? Aman, Kak. Oke. Kayaknya udah jago-jago dari 2 yang kemarin deh, Kak Pams. Kita lihat lagi ya. Pasti Kita pada belajarnya pelan-pelan, dasar dulu. Nanti kalau udah berapa lama nanti kita baru belajar yang lebih susah, bikin game atau apa gitu. Tapi kalau ada yang mau mulai duluan, bisa lihat YouTube. Tapi kalau ini kalau kita nggak rajin coba juga nanti juga lupa ya, Kak ya? Iya. Kan kita 2 minggu sekali doang. Coba-coba sendiri di rumah. Iseng-iseng aja, coba-coba gitu ya, Kak ya. Nanti kalau ada kesulitan kita diskusiin di sini. Iya, di grupnya. Langsung di grup juga boleh. Kalau kelamaan kira-kira nunggu 2 minggu, di grup aja ya, Kak ya, tanya. Iya. Paham kalau malam juga lihat kok. Teman-teman kalau ada yang mau iseng coba, lagi tiba-tiba ada ide nih gitu.
di sela-sela istirahat sekolah atau tugas-tugas. Kayaknya aku punya ide Bu, coba bikin ini deh codingnya. Coba aja ya Kak ya, nanti tinggal di-share, tanya ke Kak Pams, gimana Kak kira-kira gitu. Iya. Nah, kita mulai ya yang hari ini ya. Oke Kak. Nah, udah di sini udah pada join semuanya, udah pada pada punya akun spreadsheet-nya kan? Udah. Kalau share screen-nya ya. Kita hari ini mau ngebikin apa sih? Kita hari ini mau berlatih bikin animasi. Karena kan kalau namanya bikin game, bikin animasi itu semua pakai coding. Nah, terus kemarin kan kita bikin huruf. Nah, kali ini kita udah mulai bikin pakai yang karakter, tokoh-tokoh. Pertama kita bikin apa dulu? Kalau memang misalnya animasi, pasti ada yang ngomong dong. Pasti ada tokohnya yang ngomong. Nah, udah ke-share screen ya? Sudah, Kak. Ya, Kak. Nah, kita akan bikin supaya ada kucing yang bisa ngomong. Caranya gimana? Bikin dulu project-nya, create yang di atas. Terus kan pasti ada kucingnya. Nah, balik lagi nih. Adik-adik mau pakai kucingnya boleh, mau ganti pakai sprite yang lain boleh. Coba kalau kakak ganti, kakak nggak suka kucing, sukanya anjing, hapus saja sprite yang di sini. Terus ditambah pakai tombol yang di sini. Nah, coba pilih yang sukanya apa. Bebas. Kakak pakainya anjing ya, yang dog nama dog. Nih. Tapi yang lain bebas ya, mau pakai apa. Udah, kita geser. Terserah mau ditaruh di mana. Kakak mau taruhnya agak di tengah. Oke. Sudah. Kalau buat penampilan, buat bentuk penampilannya si karakternya, si sprite-nya, itu bisa pakai blok yang ungu. Jadi blok yang ungu ini buat penampilannya si sprite yang sedang dipilih. Jadi bisa ganti-ganti, bisa gerak-gerak di sini, bisa ngomong. Ngomong kan adik-adik pada baca komik kan? Kalau di komik kan ada tulisannya tuh, ada kalau karakter yang ngomong kan ada tulisannya di dalam kayak balon gitu kan, di dalam kayak apa ya istilahnya? Istilahnya itu balon sih, teks. Jadi adik-adik pernah baca komik kan? Pernah, Kak. Pernah, Ya, Kak. kalau itu kan kalau karakternya ngomong, kalau tokohnya ngomong kan ada di dalam kayak balon teks gitu kan, Bubble putih-putih gitu text kan. ya, Kak. Ya, nah kayak gitu. Nah, kita bisa ngomongnya pakai apa? Pakai blok yang ungu nih. Bisa pakai yang say ini atau pakai yang think. Balonnya bisa beda-beda. Kalau say sama think, kita lihat bedanya apa. Nah, bisa pakai salah satu dari yang sini ya. Nah, kakak misalnya pakai ini dulu nih. Mau berpikir, sama mau habis mikir mau mengatakan sesuatu anjingnya. Tetap kalau mulainya supaya si anjing ini bisa mulai mengatakan sesuatu, kita pakai blok yang kuning dulu. Jadi kalau bendera hijaunya diklik nanti seperti ini. Anjingnya mau kita suruh apa? Anjingnya kita suruh berpikir sesuatu, terus bilang sesuatu. Jadi think dulu baru say. Think itu kan mikir, terus say itu mengatakan sesuatu. Nah di sini bebas. Terserah adik-adik mau bikin ini, memikirkan apa atau mau mengatakan apa. Maka misalnya kalau ini anjingnya, bagaimana rasanya codingnya misalnya. Kemudian kalau udah, anjingnya coba mau bilang coding itu
menyenangkan. Seperti ini misalnya. Nah, terus kalau udah, tinggal yang bendera hijaunya diklik. Nih, ini keluar nih bubble text-nya. 2 detik, yang ini, yang tadi mikir, terus anjingnya akan bilang, coding itu menyenangkan. Seperti itu. Oke, gampang banget ya yang ini ya. Sampai sini ada yang kesulitan? Enggak, Kak. Enggak. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau udah semua, kita lanjutin ya. Nah, namanya bikin animasi itu sebenarnya karakternya nggak cuma satu, banyak. Dan nanti karakternya kan bisa gerak. Nah, tapi kalau kemarin kan adik-adik juga udah pada lihat kan kalau yang kemarin kita bikin huruf ada gambar latar belakangnya. Ada yang masih ingat nggak gimana caranya bikin gambar latar belakangnya? Gambar backdropnya. Masih. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau share screen? Saya. Nah, stop share nih. Coba salah satu share screen. Siapa yang mau share screen? Tunjukin. Abi ya. Oh, bikin itu ya. Among Us. Pelan-pelan, pelan-pelan. Coba dari tadi dari mana tombol apa yang diklik? Oh ya, oke. Yang kanan bawah ya. Terus pilih backdropnya sesuai yang diinginkan masing-masing. Ya. Coba pilih, terserah. Abi maunya yang mana? Oke. Nah, semua juga sama ya. Semua boleh tolong di stop share screen-nya, Abi. Oke. Nantian ya, kakak ajarin lagi buat yang lain. Backdrop-nya ada di kanan bawah, tombol yang ini. Oke. Terus kalau udah, pilih mau yang di mana. Misalnya anjingnya mau lari-lari di sini. Tapi teman-teman boleh bebas ya pilihnya. Nah, jadilah backdrop-nya seperti ini. Terus kita mau ngapain? Nah, kemarin kan yang huruf kita juga udah ngebikin. Hurufnya bisa gerak-gerak. Nah, sekarang sama. Kita mau bikin anjingnya bergerak. Bisa pergi ke kemana-mana di layar ini. Tapi kita cuma akan membuat anjingnya bergerak kalau tombol spasi ditekan. Adik-adik tahu kan tombol spasi yang panjang, yang paling panjang di keyboard. Nah, caranya gimana? Kita pakai yang kuning dulu. Yang kuning ini sebenarnya yang ngasih tahu pada apa sprite-nya harus bergerak. Jadi kalau tadi kan kita pakainya kalau bendera hijau yang ini diklik. Nah, sekarang kalau spasi ditekan, jadi pakai yang ini. Oke, anjingnya mau diapain? Anjingnya mau disuruh gerak. Geraknya kemana? Geraknya misalnya pergi aja ke sembarang tempat. Sembarang tempat pakai yang random position. Jadi kalau untuk gerakin anjingnya, disuruh pergi ke sembarang tempat, bisa pakai blok yang biru. Oke, nah kakak misalnya mau pakai yang ini. Glide, jadi geser. Gesernya kemana? Gesernya ke posisi yang acak sembarang. Terserah aja. Terserah. Kita nggak bisa tahu. Tapi anjingnya akan bergerak kalau spasinya ditekan. Terus, kalau anjingnya udah bergerak, gimana? Kita coba dulu. Jadi kalau sudah gini, spasinya ditekan, nah, anjingnya gerak. Tuh kan? Pada bisa ya? Ya, Kak. Ya. Terus, kalau udah, mau kita kasih apa lagi? Kita kasih anjingnya supaya bersuara. Kan nggak lucu kalau dari tadi cuma diem doang.
udah gerak kita kasih suara, pakai yang sound, pakai yang magenta, pakai yang ungu muda. Nah, Ini. di sini ada nih yang start stone. Nah, adik-adik bisa pilih salah satu. Kalau di sini pakai start stone-nya yang dog. Jadi kalau sekarang kakak jalanin, nah anjingnya menyalak. Kalau udah sampai di tempat tujuannya dia berbunyi. Oke, sampai sini bisa semua? Bisa semua ya? Ada yang bingung? Mau bahasa Inggris cuma liatin aja. Mau saya aja cuma liatin aja. Cumanya buat itu. Ada yang bingung? Ada yang belum selesai? Enggak. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah ya? Ada yang belum? Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang belum, ngomong ya. Nah, kalau tadi kan kalau kita tekan spasi, anjingnya geraknya sembarangan nih. Kita nggak bisa tahu anjingnya mau gerak kemana. Kita juga bisa loh ngarahin anjingnya mau gerak ke kiri atau ke kanan. Caranya gimana? Caranya kita kalau mau pakai tombol apa, terus supaya anjingnya lari kemana, pertama-tama kita tetap pakai blok yang kuning dulu nih. Blok yang kuning, pada waktu mau tombol apa nih? Misalnya sekarang kakak mau bikin supaya anjingnya bisa gerak ke kiri sama ke kanan. Kalau tekan tombol panah kiri, anjingnya ke kiri. Kalau tekan tombol panah kanan yang di keyboard, anjingnya ke kanan. Nah, berarti di sini diganti dulu nih. Nah, mau pakai apa? Apakah panah atas, panah bawah, panah kanan, panah kiri. Nah, pakainya panah kanan, anjingnya gerak kanan. Nah, gerakin pakai yang biru lagi, kemudian digerakin. Gerakinnya gimana? Pakai yang move. Nah, ini. Oke. Jadi kalau sekarang kakak tekan nih, panah kanan, tek. Anjingnya gerak kan dikit-dikit. Tapi kalau yang mau ke kiri gimana? Nah, ke kirinya kan kita belum bikin tuh. Jadi sekarang kita bikin lagi nih. Cuman kalau sekarang, kalau panah kirinya ditekan, jadi pakai yang blok kuning, pakai yang ini lagi, ganti, when left arrow, jadi waktu panah kirinya ditekan, gerak, pakai blok yang biru lagi. Nah, terus gerakin ke kirinya gimana? Nah, di sini adik-adik mungkin udah tahu ada yang plus sama minus, positif sama negatif. Kalau ini tadi kita kan gerakin positif. Angkanya plus 10. Nah, plus itu makin ke arah kanan. Kak, kalau maju bisa, Kak? Kenapa? Kalau maju. Nah, majunya tergantung. Ini kan majunya kalau ini anjingnya kakak ngadapnya ke kanan. Berarti kalau dia maju, berarti kalau dia ke arah kanan kan. Animasi itu kan sebenarnya cuman pura-pura aja. Karena anjingnya ke kanan, kalau mau ngasih kesan bahwa dia maju, berarti dia harus digerakkan ke kanan. Pakai panah kanan kalau yang punyanya kakak. Kalau mundur gimana? Kalau mundur, kita berarti gerakannya ke arah yang sebaliknya. Dikasih minus di sininya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau sekarang tekannya ke panah kanan, dia maju ke kanan. Kalau panah kiri, mundur ke kiri. Tapi kepalanya nggak berubah ya, belum. Kita masih belajarnya pelan-pelan dulu. Sekarang biar gerak dulu nih. Bisa gerak ke kanan, ke kiri. Kalau tadi spasi, geraknya sembarang. Ya. Nih. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita coba geraknya atas bawah. Ada yang mau ngasih tahu nggak gimana caranya kira-kira kalau geraknya atas bawah? Eca mau?
Kalau kita coba-coba bareng-bareng. Ica ya. Aku belum, Kak. Belum bisa. Saya Nggak tahu, apa-apa. Kak. Siapa yang mau? Naura. Oke, Naura share screen ya. Ya. Bisa share screen, Naura? Bisa, Kak. Sebentar. Pertama, pindahinnya itu ketika tombol panah ke bawah, Ya. itu pergi ke gerakan, habis Ya. itu ke ubahnya sebesar. Ya, coba gimana? Gini, kalau mau ininya ke bawah, di depannya dikasih minus. Oke, coba. Jadi kalau misalnya Naura pencet ke bawah, nanti ini jadi ke bawah. Oh, kalau ke atasnya gimana? Kalau ke atas, nanti bikinnya atasnya sama, ke Oh, panas atas, ke panah atas, di situ ke gerakan, di situ pilih ubahnya sebesar 10. Nggak usah dikasih minus, jadi nanti bisa ke atas. oke, pinter Naura, bagus. Coba dilihat. Berarti sekarang anjingnya Naura udah bisa gerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah ya? Iya. Oke, nice. Nah, buat tadi yang masih belum ngikutin, kakak ulangin ya. Pakai blok kuning dulu. Terus sama, sekarang kita when up arrow atau saat panah atas ditekan, kita pakai blok biru. Terus pakainya yang ini, change Y itu yang ini. Nah ini, Y itu atas bawah, X itu kiri kanan. Ya mungkin adik-adik yang udah lebih besar tahu kalau yang namanya X itu ke kanan kiri, Y itu ke atas bawah. Jadi kalau ini Y plus 10, ya dia akan naik. Kalau ke bawah gimana? Sama, kita pakai blok kuning dulu. Ketika panah bawahnya ditekan, kita gerakin Y-nya diubah. Tapi kalau mau gerakin ke bawah, di depannya dikasih tanda minus, seperti ini. Nah, ini udah bisa gerak nih, kanan kiri, atas bawah. Nah, terus adik-adik nekannya nggak usah satu-satu ya. Mau ditekan terus gitu panah kanannya, bisa. Nih, tekan terus nih panah kanannya. Panah kirinya tekan terus bisa. Makanya animasi itu sebenarnya ngulangin terus-terusan tapi cepat. Oke, sampai sini ada yang bingung? Nggak ada? Nah, sekarang kita lanjut. Anjingnya gerak, tapi kan anjingnya ya geraknya cuman kanan, kiri, atas, bawah doang. Sementara kalau namanya anjing mau jalan kan harusnya kakinya bergerak-gerak kan. Nah, di sini bisa kita ubah pakai yang namanya kostum. Oke. Jadi kostum itu penampilan di sini kiri atas ini. Ini ada yang tab kostum. Kalau dilihat, nah ini anjingnya punya 2 kostum, anjingnya kakak ya, masing-masing bisa beda-beda. Nih, kalau anjingnya kakak bedanya di lidahnya. Yang ini lidahnya keluar, yang ini lidahnya nggak keluar. Tapi kita berarti bisa ngebikin animasinya. Misalnya gimana? Kalau kita pencet nih panah arah kanan, kiri, atas, atau bawah, kita juga ganti kostumnya, kita ubah. Ubah kostum pakai apa? Ubah kostum pakai yang ungu juga. Yang ungu itu kan penampilannya si anjing. Jadi kita bisa pakai nih. Ini akan ada banyak yang namanya kostum. Ada 2. Switch kostum berarti milih mau pakai kostum yang mana. Kalau tadi ada dog 1B, di sini kan juga ada nih dog 1B. Nah ini berarti dog 1B ini yang anjingnya yang lidahnya keluar. Dog 1A yang anjingnya kakak yang lidahnya nggak keluar. Atau kita bisa ngurut aja. Pokoknya gonta-ganti deh. Setiap kali dipencet,
panah kanan atau atas atau bawah, kostum berikutnya aja yang dipakai supaya ngurut. Jadi kakak mau bikinnya kayak gini nih. Nih, kakak tambahin di semua yang kanan, kiri, atas, bawah, kakak kasih next kostum ungu. Nah, dah. Coba sekarang. Tuh, anjingnya kakak gerak. Kalau kakak pencet terus-terusan, ya dia seolah-olah geraknya terus-terusan, julurin lidah, nggak julurin lidah, dan terus-terusan gitu. Oke, ada yang bingung sampai sini? Bisa semua? Bisa ya? Itu dasar animasi. Terus, apa lagi? Sampai sini masih kita masih mau belajar animasi. Sekarang kita mau gedein sama ngecilin anjing. Gimana cara gedein sama ngecilin? Kakak maunya bikin kalau ada tombol Z, ya katakanlah tombol Z kakak bikin, anjingnya akan tambah gede. Terus nanti dia sesudah tambah gede kembali lagi ke ukuran aslinya. Ini ngingetin aja kemarin yang buat huruf. Kita juga udah belajar tentang ini, tapi kita bisa bikin hal yang sama di anjingnya. Jadi misalnya kakak mau pada waktu tekan tombol Z. Sama pakai ini. Tapi sekarang kakak pilih tombolnya tombol yang Z. Mana Z? Ini. Nah, terus gimana caranya supaya jadi gede? Oke. Kakak mau bikin seperti ini. Pakai blok yang ungu. Ingat ya, kemarin kalau di sini kan ada size. 100 itu ukuran aslinya. Kalau kita mau gedein, kita bisa ngubah size-nya ke berapa. Misalnya di sini kakak mau ubah nih. Jadi 125%. Jadi lebih gede dikit aja. Habis itu, mau kakak tunggu dong 2 detik. Terus habis itu, kembali lagi ke ukuran aslinya. Ada yang mau tahu? Ada yang tahu caranya? Kalau udah jadi gede, kemudian ditunggu 2 detik, kemudian kembali lagi ke ukuran aslinya. Ada yang tahu nggak gimana caranya kira-kira? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu ya. Kalau ngubah ukuran kan pakai yang ini. Berarti nanti kita juga akan ngubah lagi ukurannya, dibalikin ke ukuran aslinya, 100%. Tapi kita mau tunggu dulu nih 2 detik. Nah, tunggunya pakai apa? Oke, tunggunya bisa pakai yang orange. Blok yang kontrol, orange. Di sini ada blok wait, buat nunggu. Mau tunggu berapa? 2 detik misalnya. Baru dibalikin ke ukuran aslinya. Oke. Nah, sekarang kalau kakak tekan tombol Z, membesar dikit, tunggu 2 detik, kembali ke ukuran aslinya. Sampai sini, aman? Atau ada yang bingung? Aman ya? Nah, sekarang kakak mau nanya nih. Kalau yang ingat beberapa minggu kemarin kita ngebikin yang huruf, kan hurufnya bisa berdenyut tuh, besar, kecil, besar, kecil. Nah, kalau sekarang kan anjingnya cuman besar sekali, terus tunggu sebentar, terus jadi kecil lagi kan. Nah, kalau kakak mau bikin seperti ini nih, anjingnya besar, kemudian kecil, besar, kecil, sebanyak 5 kali, gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat yang kemarin?
Nora, Ica, Abi, ada yang mau jawab? Atau yang lain? Gimana? Kakak mau bikin anjingnya besar, kecil, sebanyak 5 kali. Ayo, ada yang mau jawab? Oke, nggak ada. Lupa, Kak. Lupa? Kalau gitu kakak kasih lihat sedikit ya, sesuatu ya. Pakai yang namanya loop atau repeat. Kakak kasih lihat dulu sedikit. Bentar ya. Oke, kakak share screen dikit ya. Nah, ini kursusnya kakak. Jadi kalau ada yang mau yang lebih lengkap, bisa ngomong ke papa mamanya untuk ambil yang kursus ini. Tapi tadi kakak pertanyaannya, balik lagi ke pertanyaannya, gimana sih caranya supaya kalau mau ngulang-ngulang, nah pakai yang namanya loop. Nah, di sini cukup banyak nih. Ntar kakak cariin dulu yang mana ya loop ya. Ntar ya, kakak cariin sebentar ya. Kalau juga lupa ada di mananya. Banyak soalnya panjang. Oh, ada. Oh, udah. Oke, belum ada ya. Nah, pakai yang namanya loop atau mengulang. Kan tadi kakak mintanya gimana caranya supaya anjingnya bisa besar kecil sebanyak 5 kali. Berarti kan sebenarnya sama, ngerjain besar, kecil, tapi diulang-ulang sebanyak 5 kali. Nah, itu pakai yang namanya loop atau perulangan. Apaan sih mengulang-ulang itu kalau di coding? Nah, itu kita harus ngulangin perintah-perintah sampai kondisi tertentu. Sampai, kalau tadi kakak berarti kondisinya kakak minta sampai 5 kali. Berarti besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil sebanyak 5 kali, habis itu berhenti. Nah, itu namanya loop atau perulangan. Misalnya, sebanyak 10 kali dong, ubah kostumnya. Atau ada lagi, nanti kalau yang sudah lebih susah,
Ada perintah misalnya, bikin lingkaran, kemudian warnai lingkaran dengan sembarang warna, diulang terus sampai keluar lingkaran yang warnanya hitam. Nah, itu yang namanya loop. Dan yang 10 kali atau yang ulangi sampai keluar lingkaran hitam, itu kondisinya supaya berhenti diulang-ulang. Oke. Nah, bloknya yang loop atau perulangan di Scratch itu bisa pakai blok yang orange. Ada 3 di sini. Mau diulangin sebanyak berapa kali, atau diulangin terus nggak berhenti-berhenti, pakai yang tengah ini, yang forever, atau diulangin sampai ketemu kondisi tertentu. Kalau tadi contohnya di sini, diulangin 10 kali, ini bisa pakai yang blok yang orange yang kiri. Ini ulangi sampai keluar lingkaran hitam. Nah, ini bisa pakai blok yang kanan. Ulangi sampai keluar lingkaran hitam. Nah, nanti kita masih beberapa minggu lagi kita baru belajar tuh namanya gimana caranya bisa tahu ini lingkaran hitam atau enggak gitu misalnya. Tapi kalau blok yang loop sekarang ada yang 3 ini yang orange. Jadi kalau yang ini ngulangin sebanyak berapa kali? Setelah berapa kali udah selesai. Yang ini diulang terus nggak pernah berhenti. Yang ini diulang-ulang dong, tapi kalau udah ketemu sesuatu berhenti dong. Nah, modelnya kayak gitu. Oke ya. Nah, itu sekilas tentang yang loop. Terus balik lagi. Berarti kalau sekarang mau diulang-ulang, pakai blok yang mana kira-kira? Yang orange, kalau tadi kakak minta diulang 5 kali, pakai blok yang mana? Yang ini, atau repeat yang bawah? Repeat. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Atau yang satunya? Yang di paling atas. Yang paling atas ya. 5 kali aja, berarti diubah angkanya 5. Nah, apa yang mau diulang-ulang? Yang mau diulang-ulang kan ini, bikin jadi gede, tunggu 2 detik, kemudian jadi kecil lagi. Nah, ini dimasukin nih. Jadi dimasukin ke dalam bloknya yang repeat. Jadinya kayak gini. Tuh. Jadi, ngebacanya gini, ulangin dong 5 kali, apa yang diulang-ulang? Nah, 3 yang di sini, 3 blok yang di sini. Ubah ukurannya jadi gedean dikit, tunggu 2 detik, terus ubah lagi kecil. Nah, kalau sekarang kita taruh di sini, bentuknya seperti ini ya, kira-kira. Sekarang kalau tekan Z, tuh. Sebenarnya jadi gede kecil, cuman dari kecil ke gedenya, dia nggak terlalu kelihatan, karena di sini nggak ada weight-nya. Jadi misalnya kakak tunggu nih, kakak tambahin 1 blok lagi di sini. Tunggu 1 detik, jadi biar kelihatan. Sekarang kalau kakak tekan, tuh, jadi gede, kecil, sebanyak 5 kali. Sampai sini ada yang bingung? Kalau ngebikin animasi, kan tadi kakak bilang kalau ngebikin animasi itu sebenarnya cuma ngulang-ngulang. Nah, blok ini bakal banyak banget dipakai kalau kita nanti ngebikin animasi atau ngebikin game. Jadi kalau ada yang bingung boleh nanya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang bingung, coba dibikin masing-masing seperti ini. Diulang, terserah sebanyak berapa kali, kemudian terserah mau digedein jadi berapa persen. Kalau lebih dari 100, angkanya lebih gede dari 100, berarti tambah besar. Kalau lebih kecil dari 100, berarti makin mengecil dari ukuran aslinya. Oke, kita tunggu 2 menit ya.
Udah bisa? Kalau udah bisa, ada yang mau share screen kerjaannya? Coba siapa mau share screen? Hasilnya seperti apa? Baru dikit, Pak. Ya udah, kita tunggu. Terus kalau ada coba salah satu share screen ya. Sudah ada yang mau share? Ada yang kesulitan? Belum. Oke. Ada yang sudah? Ada yang mau share? Ada yang mau share? Kak, kalau belum selesai hari ini gimana? Apa yang bingung apa? Bukan masih nyari idenya apa ya? Nggak apa-apa. Kita mulai yang hari ini kita kan udah belajar gerak-gerakin nih. Kalau memang masih ada yang belum ngerti, ditanyain dulu aja. Soalnya yang pertemuan selanjutnya kita akan ngebikin game sederhana tuh. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kakak bakal nanyain supaya nggak kakak doang yang ngomong. Kakak bakal nanyain tuh gimana caranya ngebikin gini, gimana caranya ngebikin gini. Jadi kalau hari ini masih ada yang bingung, nggak apa-apa, ditanyain aja dulu. Gimana? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, kakak lanjut loh. Lanjut ya. Aku sejauh ini belum, Kak. Oke. Belum bingung? Apa aman? Aman ya? Aman. Oke. Kalau gitu, sekarang kakak tambahin satu lagi. Ini dasar-dasar buat ngebikin kode, buat ngebikin animasi. Nah, sekarang kakak mau ngapain? Nah, sekarang kakak mau ngebikin nih, supaya kalau anjingnya diklik, jadi kalau mouse-nya ditaruh di anjingnya, terus anjingnya diklik, backdrop-nya berubah. Oke, jadi backdrop-nya, latar belakang itu bisa nggak cuma satu, bisa banyak sebenarnya. Oke, caranya gimana? Nah, kita bisa nih pakai backdrop, ya.
Tadi kan kita cuma pilih satu nih. Kita bisa tambah satu lagi tuh. Misalnya apa? Atau tadi kakak pakainya farm, peternakan, kakak mau pilih lagi nih. Sekarang yang misalnya yang di bebas ya. Kakak mau pilih anjingnya ada di playground misalnya. Oke. Jadi di sini sebenarnya ada nih. Kakak emang nggak share screen atau? Oh ya, enggak, belum share screen ya? Oke, sebentar ya, kakak ulangin dulu. Oke, udah ya. Oke, nah kita bisa bikin banyak backdrop di sini. Oke, jadi kalau tadi kakak cuma punya satu backdrop, kakak bisa ngebikin backdrop lagi nih. Oke. Caranya gimana? Bentar. Di sini, klik yang stage, terus tambah dua backdrop, tambah backdrop kedua. Oke. Bentar. Soalnya tadi udah nambahin backdrop. Tapi adik-adik bisa gini ya. Adik-adik bisa gini. Tambahin lagi, choose backdrop ini, ada tambah buttonnya. Terus bisa pilih mau pakai backdrop yang mana, backdrop keduanya. Kalau tadi kakak pilihnya ada yang namanya playground, tapi bebas, adik-adik boleh pilih. Nah nanti, kalau adik-adik udah pilih backdrop kedua, di tab yang backdrop ini bisa keluar nih. Nah tadi kakak punya beberapa, tapi harusnya cuma ada kayak gini. Farm sama playground sama backdrop 1. Nah, cuman sekarang adik-adik coba tambahin dulu backdrop keduanya. Oke, pilih bebas backdropnya mau apa. Terus kalau udah ke tab yang backdrop ini, di situ harusnya ada 3 semacam ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba dulu. Kak, aku ada mau tanyain, Kak. Boleh share screen ya. Yang lain juga bisa pada lihat. Ini aku belum apa-apa, masih gini, Kak. Kan gini. Itu cara gantikan dia ini gini. Ada posisi apa gerakan-gerakannya kan. Gimana cara ganti-gantinya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab pertanyaannya? Naura mungkin mau jawab, Naura enggak ya? Ya, jadi ini kan coding club nih, bukan sekolah ya. Jadi Jadi boleh boleh, komen-komen. bukan sekolah, bukan kayak guru sama murid. Jadi kalau ada yang lain yang bisa menjawab boleh gitu. Siapa yang kira-kira tahu atau mau kasih saran buat Eca? Naura. Naura udah bikin ya? Petunjuk pakai yang namanya kostum. Siapa yang mau jawab? Oh. Oke, gimana? Ya, bisa diarahin nggak siapa Eca yang bikinnya? Iya. Ya, gimana? Abi ya. Coba arahin. Gimana caranya supaya jerapahnya bisa gerak? Kak. Siapa tadi yang mau jawab? Siapa yang mau bantu Eca? Iya, Naura. Silakan Naura. Ya. Pergi ke kostum. Nanti pergi ke kostum Bi. Eca. Abis itu pencet backdrops-nya. Nah. Tekan backdrops-nya. Tapi yang digambar, bukan gambar yang itu. Pilih gambar kedua. Sesuai yang Ica mau. Jadi
pilih ada gambar plus yang buat nambahin gambar itu, buat nambahin wallpaper gitu. Tekan sebelah kanan bawah, sebelah kanan bawah. Nih, iya, itu. Habis itu Eca pilih terserah mau gambarnya. Kayaknya pertanyaannya bukan itu deh, Naura. Pertanyaannya gimana supaya jerapahnya bisa ganti-ganti kostumnya, Eca ya. Ya. Jadi gimana supaya jerapahnya bisa ganti-ganti kostum? Gitu. Eca pilih Naura ke coba. kode. Habis itu pilih next costume. Ya. Coba jalanin sekarang. Kalau yang jalanin aja dulu gini. Tuh. Tuh. Ya. Nah, Naura, Eca mungkin ketinggalan ya tadi ya. Nah, kakak kita udah memang lebih ngajuan dikit. Jadi tadi anjingnya kakak juga bisa gerak-gerak. Nah, nggak apa-apa. Habis ini kakak share tuh yang temannya kakak kayak apa. Jadi bisa buat referensi, bisa buat contekan kira-kira seperti apa. Ya, gantian ya, share screen ya. Ya. Tolong di stop dong share screen-nya. Ya. Nah, sekarang kita terusin buat yang lain. Kita masih punya 10 menit. Buat apa? Supaya kalau anjingnya diklik bisa ganti backdrop. Ya, jadi pilih dulu backdrop-nya, backdrop kedua yang mau apa. Terus kalau udah dipilih, di sini nanti kakak punya 2 backdrop. Ketik backdrop harusnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, kita cuma butuh 2 aja. Jadi yang atas, yang putih polos, itu dihapus saja. Jadi cuma punya 2 kalau kakak, backdrop farm sama backdrop playground. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita mau ganti backdrop. Kapan mau ganti backdrop? Kalau anjingnya diklik. Ya. Jadi klik lagi anjingnya. Sprite anjingnya diklik. Kemudian, pakai blok yang kuning lagi. Terus pakai yang ini. When the sprite click. Jadi kalau anjingnya diklik, kita mau ngapain? Nah, kalau tadi ada yang ganti kostum, kita juga bisa ganti backdrop pakai next backdrop kayak gini. Oke. Jadi kalau sekarang pakai yang paling bawah ini ya. Anjingnya kakak klik nih ya. Oke. Jadi sampai di sini kita udah belajar apa aja? Kita udah belajar bahwa sebenarnya kalau suatu tombol ditekan, kita bisa pilih tombolnya ditekan, kita bisa merintahin. Mau merintahin apa? Bebas blok-blok yang di bawahnya. Jadi di sini ada yang kalau spasi, anjingnya gerak, terus bunyi. Kalau panah kanan, anjingnya gerak ke kanan. Panah kiri, gerak ke kiri. Dan ada lagi beberapa yang khusus, kayak misalnya kalau yang ini nih. When the sprite click, berarti pada waktu ini anjingnya ini diklik, mau ngapain? Nah, ini contohnya adalah ngeganti-ganti backdrop. Oke. Nah, ini dasar-dasar animasi. Minggu depan kita akan pakai bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi kita akan ngebikin dasar-dasar animasi ini buat ngebikin game sederhana. Nah, di situ kakak ingatin lagi ya. Nah, ini grup coding, jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tanya. Ada yang mau ngejawab pertanyaannya, nggak harus kakak. Boleh ada yang ngejawab, jadi saling belajar satu sama lain. Oke? Nah, hari ini sampai yang di sini, kita masih punya 5 menit, 10 menit. Kalau ada yang bingung, mau ditanya, boleh ditanyain. Aku nggak ada, Kak. Nggak ada pertanyaan. Ada yang bingung? Oke. Kalau nggak ada yang bingung, ini kakak save, terus nanti kakak share di chat.
Dasar animasi namanya. Di dalam kotak ada kali. Ini kakak share dulu ya di chatnya ya. Ya, Pak. Nah, itu. Oke. Ada yang masih mau ditanyain yang buat pertemuan hari ini? Linknya udah masuk ya di chat ya. Ya, Kak. Nah, itu kalau dipencet bisa keluar tuh yang dibikin hari ini bisa buat contekan. Terus kakak kasih satu link lagi. Itu kalau yang mau curi start, yang mau tahu gimana sih caranya bikin game tenis misalnya, atau game yang ada yang game yang buat ngejar-ngejar, ada kucing ngejar anjing, anjing ngejar kucing. Nah, bisa lihat di yang link kedua ya. Oke. Pertemuan hari ini udah sampai di sini. Ya. Yang kita 2 minggu lagi udah mulai bikin game sederhana. Tapi kakak tunggu 3 menit deh kalau masih ada yang masih mau bingung, ada yang mau ditanyain di pertemuan sore ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Enggak ya? Ya. Kalau enggak kita game dah diakhiri aja kali ya. Iya ya. Iya, sama 2 minggu lagi tuh berarti seperti yang tadi Kak Pams bilang ya teman-teman. Jadi boleh kasih usulan sama boleh aktif untuk tanya atau ngasih masukan buat teman-temannya itu boleh banget ya Kak ya. Soalnya kan ini bentuknya Boleh klub, banget. jadi kita bebas untuk ngobrolin materinya bareng-bareng gitu kira-kira. Bukan sekolah ya ini, klub. Bukan sekolah, Kakak cuma jadi ngebantuin bisa mereka juga. seru-seruan. Betul. Jadi kalau di klub Nggak ada kayak yang salah gini, nilainya. nah benar nggak ada yang salah. Jadi bisa ini ya Kak, bisa berkreasi bareng-bareng gitu ya. Atau kalau Betul, betul. misalnya teman-teman ada usulan apa namanya Kak, bikin project gini yuk. Nah, boleh nanti kalau Kak Pams apa namanya bilang, "Yuk bisa nih kita udah oke nih bikin project ini." Boleh bikin project bareng-bareng gitu. Oke, Iya. oke. Oke. Ya, Kak. Sip. Oke, sip. Kalau gitu sampai ketemu. Terima kasih ya Kak Pams, teman-teman terima kasih. Terima kasih, Kak Pams. Makasih Kak Pam. Salam sejahtera semua. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat Ya, semuanya ya. sehat-sehat Ya. semua. Ya, dadah.